Dan satu lagi Devin, sex education nih yang kurang. Makanya orang-orang tuh kayak ya udah sih having sex aja, punya anak ya udah tinggal digedein, apa susahnya. Kalau misalnya nggak ada duit, nggak cukup, ya tinggal masukin panti gitu loh. Tapi kalau di Indonesia emang agak susah sih, Putih. Soalnya kan sex education ini bisa dibilang tabu. Betul. And action. Hey yo, what's up guys? Kembali lagi di Batali. Bakal tentang SMA Limo. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial. Enggak sih, sebenarnya adalah orang-orang biasa yang sedang stres dengan keadaan masa depannya kini. Betul. Yap, kita sambut Putih Nilamsari. Hai semua viewers semuanya. Thank you Devin by the way. Aku tahu kok, kita sama. Ya, pastinya Putih Nilamsari ini adalah orang yang kalian ketahui, dan pastinya kalian sudah tahu bahwa Putih ini adalah orang yang membawakan acara Batali awal-awalnya nih. Jadi bagaimana rasanya Putih dari host betul jadi narasumbernya? Ya harusnya seneng ya, tapi gimana ya, masih agak ada nervousnya pasti. By the way Devin, what about you? Gimana rasanya jadi host Batali? Pasti nervous. Karena kita ditemani oleh host Batali yang asli gitu, yang original. Lebay. Ya kita nervous gitu. Ini meja udah goyang-goyang. Jadi yang sudah kita ketahui bahwa Putih Nilamsari ini kan salah satu duta genre ya. Genre kok genre? Genre. Betul. Bukan genre tulisannya kan JENRE, genre gitu loh. Ya, kan biar keren gitu. Biar barat gitu ya. Iya, biar barat-baratan gitu. Tapi justru itu salah, karena genre itu kepanjangannya generasi berencana. Jadi kalau dibaca genre itu justru orang mikir-mikir genre musik kali, pop kek, rock kek, K-pop kek, apa kek gitu. Padahal sebenarnya kan genre itu sebenarnya apa ya? Sebuah forum di bawah BKKBN ya, ya BKKBN deh pokoknya. Terus orang-orang sering mikir kalau genre itu di bawah kita tuh suka nyuluhin tentang KB, keluarga berencana. Padahal sebenarnya kita tuh lebih fokus ke para remaja, tentang gimana para remaja itu merencanakan masa depannya, tentang gimana remaja take care dan aware sama diri mereka sendiri. Dan itu sih lebih ke fokus ke remaja dibanding Bu anaknya 2 aja cukup ya kali, bisa diamuk warga kita ya. Public speakingnya keren ya. Emang kalau udah di tingkat nasional nih emang udah berbeda gitu public speakingnya. Jangan begitu. Kembali ke topik awal lagi, kita adalah remaja yang sedang stres mikirin masa depan. Iya benar sekali, remaja yang stres mikirin masa depan, yang tidak tahu masa depannya mau ke arah mana. Betul. Jadi yang genre nih, genre. Jadi bagi teman-teman untuk saat ini, kali ini kalian menonton video ini jangan manggil genre lagi ya, tapi genre. Oke. Jadi genre ini ngapain aja sih Putih sebenarnya? Sebenarnya kalau yang udah dilakuin nih, sebelumnya aku kalau genre itu sosialisasi, tapi sosialisasinya itu ya back ke awal lagi, bukan sosialisasi yang kayak Bu anaknya 2 aja ya Bu, jangan banyak-banyak Bu, aduh anaknya jangan dilebih-lebihin Bu, pakai KB aja deh, bukan begitu. Karena kita bukan yang orang dasar kesehatan juga, cuman kami lebih fokus ke teman-teman itu lebih sayangi lagi dirinya sendiri, jangan terlalu memaksakan sesuatu, semuanya itu ada batasnya, ada prosesnya, semuanya itu harus dilalui gitu loh. Tentang sekitar lingkup permasalahan para remaja. Berarti bukan membahas tentang lingkungan masyarakat, tapi lebih ke lingkungan remaja gitu ya? Iya, spesifiknya ke remaja. Betul. Itu tuh ada cara buat masuk ke genre nggak sih? Oh, ada. Tapi disclaimer nih buat teman-teman semua, kalau teman-teman cari informasi tentang genre di sini, ini tuh nggak banget. Tapi kalau teman-teman mau tahu gimana prosesnya, naik turunnya, start awalnya itu gimana sampai finish ya istilahnya begini, teman-teman nonton video yang betul. Jadi awalnya itu ada pendaftaran genre. Awalnya itu tingkat kota atau kabupaten. Tapi di sekarang itu diperbarui lagi.
Jadi di tingkat kelurahan atau kecamatan, baru naik ke kabupaten kota, diseleksi lagi, itu ada tes pengetahuan, ada wawancara, ada tes minat bakat, dan presentasi program kerja ataupun PowerPoint, nantinya itu tergantung daerah masing-masing ya. Baru lanjut ke provinsi, kalau dapat provinsi kita lanjut ke nasional. Kalau nasional berarti kita udah siap buat mengabdi. Wah, begitu. Baik. Oh, di sekolah tuh ada tempat untuk menaungi orang-orang yang mau masuk genre gitu nggak sih? Oh, ada. Kalau nggak salah ada ya, namanya PIKR. Betul. Nah, sedikit bicara tentang PIKR nih. Iya. Itu kan dari apa ya, isinya itu siswa, teman-teman yang small beers kenal biasanya. Iya. Nah, tapi kalau di PIKR tuh bukan hanya buat masuk duta genre aja, Pin. Bukan masuk forum aja. Siapa aja itu kayak eskul, cuman bisa dibilang psikiaternya versi anak sekolah. Oh, ada psikiater, berarti PIKR ini psikiaternya yang remajanya gitu. Iya, betul. Karena di PIKR itu ada konselor sebaya, ada pendidik sebaya. Karena ini tuh sebenarnya awal dari genre itu dari PIKR. Jadi PIKR itu ditunjuk karena melihat permasalahan yang ada di remaja, kayak lebih nyaman mana? Ngomong sama orang yang lebih dewasa atau ngobrol sama teman-teman? Pastinya tuh orang-orang yang udah sebaya sama kita pastinya kan? Betul. Karena itu awal didirikannya PIKR, bukan awal sih, bisa dibilang kayak salah satu alasan PIKR itu didirikan. Gitu. Berarti ada ya. Bagi teman-teman semuanya yang memiliki kesetresan atau sesuatu hal yang sakit kepala, yang stres karena masa depannya nggak karuan ya. Iya, betul. Bisa ke PIKR. Iya, betul. Jadi ada pembukaan nggak? Kalau misalnya mungkin ada orang yang tertarik gitu ingin masuk PIKR karena mereka tertarik tentang dunia psikologis mungkin bisa jadi. Apakah emang ada tempatnya tuh untuk masuk ke PIKR? Kayak eskul biasa ya, teman-teman bisa daftar, kayak datangin aja langsung markasnya PIKR itu di lantai 3 Semalwi. Bisa bilang, "Kak, aku pengen join PIKR karena aku tertarik ini." Nanti teman-teman bakal diarahin, teman-teman itu contohnya jadi konselor sebaya atau jadi pendidik sebaya. Kalau misalnya udah ditentuin mau jadi konselor atau pendidik sebaya, baru dikasih materi yang sesuai. Dan kebetulan aku juga ketua PIKR. Wah, berarti kalau misalnya teman-teman pengen masuk PIKR, hubungi aja Putih. Di bawah ini. Ngeditnya supaya jadi nggak usah ada. Jadi lewat telepati aja. 08. Cut lama-lama nanti videonya. Betul. Jadi gimana nih pengalaman Putih selama di genre? Genre. Bukan genre ya, genre. Oke. Pengalaman yang di mana dulu? Misalnya selama ada culture shock mungkin atau sesuatu hal yang baru atau pengalaman yang baik atau buruk. Aku punya cerita. Apa tuh? Awalnya tuh aku tertarik sama kayak UNICEF. Ya. Kita tuh bergerak di sosial gitu kan, karena kita peduli sama orang-orang yang di sekitar kita. Cuman aku nggak tahu itu wadahnya apakah bisa aku masuk UNICEF. Tapi setelah masuk genre ternyata 11-12. Karena kita bener-bener kayak sepeduli itu loh genre dengan sosial gitu loh. Kayak aku pernah pergi ke suatu daerah yang lumayan pelosok banget, itu di Pasaman kalau nggak salah. Iya. Itu tuh kayak ada sekitar dari Padang ke Pasaman. Dari pusatnya Pasaman itu pun mau pergi ke tempat itu sekitar 5 jam naik mobil, dan itu nggak ada internet, kiri kanan bener-bener jurang. Dan internet itu gimana ya, ada tapi susah loh gitu. Bukan nggak ada tapi susah, kayak jaringan gitu ya. Bahkan kadang-kadang suka titik-titik udah nggak ada jaringan lagi gitu. Dan surprise itu yang bikin kaget itu, aku kan kalau nggak salah bawa modul tentang kita. Itu modul yang dirancang oleh BKKBN dan partner-partner yang lain buat para remaja. Jadi ada di sesi ungkapin kamu mau jadi apa suatu saat nanti. Gitu. Setelah mengenal diri sendiri, aku yang lebih kaget kayak bayangin ada tempat yang nggak ada jaringan, tapi mereka tuh pengen bekerja di sebuah tempat yang yang kayak peduli banget gitu sama yang 4.0 lah kalau sekarang. Kemajuan teknologi. Iya, kemajuan teknologi, betul. Kayak aku justru mikir kayak bakal jadi dokter,
bakal jadi guru, bakal yang umum orang-orang bisa betul ya, yang umum. Tapi justru anak-anak yang ada di pelosok justru mereka pengen yang sesuatu yang lebih maju lagi. Kayak wow gitu loh. Berarti selama ini yang kurang itu bukan kemampuan SDM kita, tapi aksesnya itu loh. Gitu. Terus ada satu cerita, aku pernah ke Mentawai. Dan apa ya? Dari genre itu kayak istilahnya kayak bisa bonus gitu loh. Padahal itu tujuannya buat sosialisasi, buat ngadain pemilihan di Mentawai. Tapi apa ya? Sekalian dapat bonus jalan-jalan di sana, ternyata Mentawai bagus banget. Wah, bagus banget. Bagus banget. Gitu. Waduh, keren sih. Ada pengalaman-pengalaman yang bikin gak enak gak sih kalau selama di genre misalnya? Ada. Kalau kita ngomong sama anak-anak sama remaja pasti bakal kayak gini gak sih? Ngapain sih didengar kakaknya? Benar banget sih gitu. Benar. Itu benar-benar ujian yang paling berat kalau kita lagi sosialisasi atau lagi proker. Pasti ada rasa-rasa kesel gak sih? Misalnya kita udah capek-capek jelasin sosialisasi, merekanya gak dengar gitu. Betul. Kadang ada rasa, duh kenapa sih kamu gak denger, ini buat kamu loh gitu. Tapi ternyata apa ya, karena kita remaja, kita ngerasa kayak ya udah sih biasa aja sih orang kayak begini gitu loh. Sampai mereka bakal sadar sendiri kalau itu tuh sebenarnya tentang mereka buat kebaikan mereka sendiri. Dan cara buat apa ya, ngemancing mereka ngedengerin kita itu ya kita harus tahu mereka tuh sukanya cara seperti apa kalau mau ngedengerin suatu penjelasan gitu. Baik. Sih paling shock, bukan shock sih, udah biasa, cuman kayak nggak nyangka aja aku juga ngerasain kayak gitu. Tetap gak enak ya rasanya, biarpun udah biasa kan tetap gimana sih, kita udah capek-capek mikirin bagaimana cara supaya orang tertarik, tapi orang tuh kayak bodoh amat, nggak mau dengerin. Balik lagi ke kata-kata khusus orang tua, namanya juga hidup, harus dijalani. Berat. Bahasanya berat banget. Seperti memikirkan masa depan kita. Betul. Aduh. Terus ini nih, ada berita viral. Yang tahu nggak sih Putih tentang siswa-siswi SMP di Ponorogo? Ponorogo. Ya. Itu pokoknya yang lagi gitu viral kemarin ini. Ya viral kemarin tuh. Putih, kenapa sih bisa kejadian kayak gitu terjadi? Kan biasanya orang kejadian kayak anak-anak kayak gitu tuh sekali-sekali doang kan. Ternyata ini banyak loh, berbelasan-belasan. Iya, bahkan banyak banget ya. Nyampe kau aja nyerah gitu ya. Itu tuh kalau dari perspektif aku sendiri, itu tuh karena kurangnya edukasi ke teman-teman itu. Kalau banyak yang masih ngira, walah nikah mah kayak pacaran biasa aja ya, karena ya kayak begitu. Kalau makan tinggal pulang rumah sendiri. Iya betul. Padahal kenyataannya sebelum menikah itu harus direncanain, karena resikonya itu besar. Apalagi nih kasusnya anak di bawah umur ya, bukan yang usia yang pas untuk menikah. Pertama itu psikologinya belum, secara kejiwaan mentalnya itu belum stabil, untuk kesehatan itu belum mencukupi, dan ekonomi. Anak mau dikasih makan apa, Brody? Mau kasih makan apa gitu loh. Dan satu lagi Devin, sex education nih yang kurang. Makanya orang-orang tuh kayak ya udah sih having sex aja, punya anak ya udah tinggal digedein, apa susahnya. Kalau misalnya nggak ada duit, nggak cukup, ya tinggal masukin panti gitu loh. Tapi kalau di Indonesia emang agak susah sih Putih. Soalnya kan sex education ini bisa dibilang tabu. Betul. Padahal kan itu sangat perlu banget gitu untuk remaja-remaja kita tentang namanya sex education. Tapi ya namanya juga gimana ya, orang-orang Indonesia agak sulit ya kalau mau masuk ke dalam sedikit. Begitu sih tanggapan aku dari terkait kasus yang hype kemarin ini. Itu ada langkah-langkah genre nggak sih melihat kejadian kayak gitu? Kita ada langkah. Itu kita selalu update di media sosial, karena para milenial pasti selalu megang handphone 24/7. Betul. Jadi selalu diupdate informasi apapun itu di sosial medianya genre di tingkat kabupaten kah, di tingkat kota kah, di tingkat provinsi kah, ataupun nasional. Kita selalu update, kayak istilahnya kalau teman-teman sering baca vokatif, sering ngeliat postingannya vokatif, genre juga punya, tapi isinya itu ya seputar remaja-remaja dan edukasi.
Jadi Nilam ini kan udah di tingkat nasional ya. Gimana sih rasanya di nasional gitu? Rasanya di nasional. Melihat ada teman-teman baru dari berbagai pulau, berbagai daerah. Betul. Kalau rasanya itu minder sebenarnya. Kalau boleh jujur itu minder. Kok minder? Karena waduh. Jujur ya, ini sekelas Putih minder, guys. Jangan begitu. Aku kan juga manusia. Sekelas Putih aja minder. Jadi ceritanya tuh gini. Aku waktu dipilih di kota, umur aku baru 15 tahun. Juara 1 di provinsi juga masih 15 tahun. Itu menjabat setahun lagi karena pemilihan nasional ditunda karena Covid, kalau nggak salah. Nah, terus 16 tahun dan ulang tahun yang ke-17 baru ke nasional. Jadi apa ya? Masih anak SMA gitu loh. Masih ada jiwa-jiwa takut salah, takut mencoba gitu loh. Karena setelah lihat, aduh, ternyata teman-teman yang dari provinsi lain itu ada yang S2, ada yang S1, ada yang udah di tingkat dan level yang lebih berbeda dari kita. Tapi kembali lagi nih ke diri kita. Kalau misalnya kita takut terus, ya kapan mau dicoba? Gitu. Kapan berkembangnya gitu? Iya, betul. Kapan kita bisa tahu kalau ternyata kita punya kemampuan yang lebih dari yang kita bayangkan. Terus ketemu lagi ketemu orang dari provinsi dan pulau yang berbeda, pastinya ada culture shock. Bukan culture shock juga sih, lebih banget kayak ada sedikit perbedaan, sesuatu yang berkesan banget. Karena gimana ya, secara wilayah itu kita ketemu orang yang lingkup mereka itu udah luas, relasi mereka luas, pengalaman lebih banyak, pasti kita ngerasa amazing kayak, keren banget nih orang gitu loh. Bagaimana lihat kerja keras mereka untuk membangun semuanya itu ya? Iya, betul. Jadi selama di nasional kemarin ini, daripada berkompetisi, justru aku belajar banyak dari setiap cerita orang tentang gimana krisisnya permasalahan remaja, tentang gimananya sebenarnya pemerintah itu peduli, cuman banyak yang nggak ke up media aja gitu loh. Dan dari cerita-cerita orang itu justru ternyata Sumatera Barat udah lumayan membaik ya gitu loh. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Tapi agak terkejut sih, soalnya. Terkejut kenapa? Ya karena kira tuh kan kalau genre itu tempatnya para remaja gitu. Terus dengar Putih kalau misalnya di nasional tuh udah ada yang S2, S1. Ternyata udah ada yang udah next level gitu. Betul. Mayoritasnya tuh anak-anak SMA atau kuliah atau gimana? Kalau buat duta ya, kalau kita bahas duta, itu tuh kalau nggak salah terakhir kali persyaratannya itu 15 sampai 24 tahun dan belum menikah. Makanya ketemu orang-orang yang udah next level banget kayak, wih gila juga ya gitu. Putih kalau nggak salah di bagian apa? Bagian apa? Iya kan, ada kategori-kategori dutanya dong. Kalau aku alhamdulillah diamanahin jadi duta genre favorit putri Indonesia tahun 2022. Favorit putri. Iya. Tepuk tangan ya. Nggak ada yang nggak ada tepuk tangan. Kita tepuk tangan aja. Tepuk tangan supaya masa depan kita makin cerah. Dengan melalui genre. Iya. Melalui nonton podcast Batali. Jadi subscribe dan like dan komen, share sebanyak-banyaknya ke grup keluarga, mau ke Facebook ke, Twitter ke, Instagram ke, pokoknya share. Penting supaya kita dapat AdSense biar kita dapat makan. Iya betul, biar kami bisa makan nasi kotak ya. Jadi mungkin cukup sekian lah. Iya, bincang-bincangnya. Kalau kepanjangan kan bosen ya. Iya, bosan, mungkin boring. Mungkin kita lanjut ke episode selanjutnya mungkin. Iya, betul. Satu kata penutup terakhir buat teman-teman semua ya. Bukan berarti karena prosesnya itu berat tuh nggak mungkin. Coba dilaluin, ditahan sedikit lagi, siapa tahu ketemu kan sampai di puncak dingin gitu loh. Asik. Kata-kata keren. Keren. Gimana Devin? Kita tutup? Mari kita tutup. Terima kasih telah menonton. Terima kasih kembali dan satu kali lagi subscribe, like, comment, subscribe, share. Ini kata-kata dari kami yang memikirkan masa depan yang tidak jelas. Oke. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan jumpa lagi di episode podcast Batali selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.